شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, sembari menunggu masuknya waktu salat isya berjamaah insyaallah taala untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita membaca kitab Hadithatul Ifk Durusun wa Ibar, kejadian al-ifk, pelajaran-pelajaran dan ibrah-ibrah darinya, karya Dr. Amin Al-Mahdari atau Al-Madari hafizahullah taala. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, kita masih di pembahasan faedah-faedah dari kejadian al-ifk untuk individu seorang muslim, karena faedah-faedah yang beliau sebutkan dari kejadian ifk ini beliau bagikan menjadi beberapa pembagian. Yang pertama, faedah-faedah untuk setiap individu muslim, faedah terkait dalam bermasyarakat, kemudian faedah-faedah akidah, kemudian faedah-faedah indah yang seyogyanya dipetik oleh setiap para penuntut ilmu atau para da'i khususnya. Dan kita masih di yang pertama. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Berikut ini kata beliau, rabi'an al-istiqamah. Faedah yang keempat dari yang dapat kita petik dari kisah al-ifk, kisah dusta atau fitnah yang begitu keji terhadap ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu yang dituduh dan difitnah berzina. Nasallallahu alaihi wal afiyah, yang kisahnya atau riwayat-riwayatnya telah kita baca secara detail, baik teks Arabnya dan bersama arti serta kesimpulan-kesimpulan darinya. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat, kata beliau, rabi'an al-istiqamah. Faedah yang keempat adalah al-istiqamah. Kejadian ifk ini memberikan faedah istiqamah untuk kita semua umat Islam. Beliau mengatakan, wasafallahu al-islam fi fatihatil kitab bi annahu as-siratal mustaqim. Allah Jalla wa Ala mensifati agama Islam ini di pembuka kitabnya surat Al-Fatihah bahwasanya Islam adalah as-siratal mustaqim, adalah jalan yang istiqamah, jalan yang lurus. Wa qala 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Jalla wa Ala juga berfirman tentang Rasulnya di dalam surat Fussilat ayat ke-6. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu wa wailul lil musyrikin. Katakanlah, perintah dari Allah Jalla wa Ala kepada Nabi kita. Katakanlah innama di dalam bahasa Arab dimaklumi sebagai adatul hasr, huruf yang digunakan untuk membatasi maknanya. Innama ay ma ana illa bashar. Innama ana bashar. Tidaklah aku kecuali manusia biasa seperti kalian yang tidak mengetahui perkara gaib, yang mengalami perkara-perkara yang dialami oleh keumuman manusia,
sehingga tidak berhak diberikan nilai-nilai rububiyah dan uluhiyah kepadaku. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Diwahyukan kepadaku bahwasanya tiada sesembahan yang berhak kalian ibadahi kecuali hanya satu sembahan, itu Allah Jalla wa Ala. Fastaqimu ilaih, maka beristiqamahlah kalian sehingga kalian bertemu dengannya, dengan sesembahan yang kalian sembah. Wastaghfiruh, dan mintalah ampunan kepadanya. Sebagian para ulama menyebutkan kenapa istighfar seringkali disebutkan di dalam beberapa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, justru di saat Allah Jalla wa'ala menyebutkan perintah untuk beribadah kepadanya. Keumuman orang awam mengira istighfar itu hanyalah suatu ibadah yang seyogyanya dilakukan setelah melakukan dosa. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, istighfar tidak sederhana itu. Setelah kita melakukan ibadah yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya di dalam Islam ini, yaitu salat, apa yang pertama kali kita ucapkan jamaah? Astaghfirullah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW begitu selesai salam dari salatnya, istaghfara thalathan. Nabi memohonkan ampunan sebanyak 3 kali. Selesai salat, beberapa detik setelah salat, kita dianjurkan mengucapkan istighfar. Kenapa jamaah? Banyak hikmahnya. Yang pertama, meskipun kita istiqamah di atas agama Allah Jalla wa'ala, maka tiada yang selamat dari yang namanya dosa, tiada yang selamat dari yang namanya kekurangan. Nah, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah, perintah istiqamah ketika kita sedang melakukan suatu ibadah ini memberikan pembelajaran untuk kita agar tidak ujub dengan ibadah yang sedang atau yang telah kita lakukan, meskipun salat sekalipun. Tiada ibadah di dalam Islam setelah 2 syahadat tentunya yang lebih besar daripada salat. Setelah melakukan salat saja kita nggak boleh ujub, apalagi ibadah-ibadah yang kedudukannya masih di bawah salat. Nah, justru setelah melakukan salat kita diperintahkan untuk memohonkan ampunan. Allah meminta kita untuk selalu menganggap diri ini sebagai pendosa, meskipun beberapa detik sebelum mengucapkan istighfar kita baru selesai melakukan salat. Kita dianjurkan untuk selalu menganggap diri ini sebagai pendosa, apalagi pasca melakukan dosa. Pasca melakukan ibadah aja nggak boleh ujub, apalagi pasca dosa masih ujub, ini keterlaluan. Ya, setelah melakukan ibadah yang paling mulia di dalam Islam ini, beberapa detik setelah melakukannya salat, kita nggak boleh ujub, apalagi setelah melakukan dosa. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di antara dari surat-surat yang terakhir turun kepada Nabi SAW adalah ayat atau surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath yani fathu Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau telah melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam ini. Apa perintah Allah setelah itu? Fasabbih bihamdika. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bayangkan jamaah, Nabi SAW masih diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak istighfar. Makanya Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan, setelah ayat ini turun, hampir tidaklah Nabi melakukan ruku dan sujud kecuali membaca doa ini. Subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ini doa yang berserikat antara ruku dan sujud. Nah,
Makanya para ulama ketika menyebutkan zikir-zikir ruku' dan sujud, doa ini selalu mereka sebutkan. Maka bayangkan jemaah, apabila seorang nabi dan seorang rasul yang telah menjadi sebab Fathu Makkah dan menjadi sebab manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, justru diperintahkan oleh Allah untuk banyak-banyak meminta ampunan kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Maka ikhwanil karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, seandainya ujub itu boleh, maka para nabi dan para rasulullah yang paling berhak ujub, karena mereka memiliki bahan yang sempurna untuk ujub. Sementara kita, seandainya ujub itu boleh jamaah, kita belum punya bahan untuk ujub. Apa bahan kita untuk ujub jamaah? Salat 5 waktu kita lebih sering berjamaah atau lebih sering tidak berjamaah? Seandainya sering berjamaah, lebih sering khusyuk atau lebih sering tidak khusyuk? Apa bahan ujub yang ingin kita jadikan sebagai bahan ujub jamaah? Salat malam. Pernahkah kita salat malam 1 rakaatnya menyelesaikan 5 juz dari Al-Quran seperti Nabi SAW? Atau pernahkah kita salat malam, dalam 1 kali salat malam kita menyelesaikan 30 juz Al-Quranul Karim seperti Uthman bin Affan? Pernahkah seumur hidup kita kaki kita bengkak dan pecah-pecah karena panjangnya salat malam yang kita lakukan sebagaimana yang dilakukan dahulu oleh Nabi SAW? Sesuatu apa yang ingin kita jadikan sebagai bahan ujub? Sedekah jamaah. Berapa ribu masjid yang telah Anda bangun di dunia ini? Nah, Uthman bin Affan telah menyedekahkan 600 ekor onta, sak pelana dan alat perangnya dalam 1 kali kesempatan. Tapi mereka tidak ujub di sedekahnya. Orang yang pertama kali menggali sumur dan mewakafkannya untuk Islam dan kaum muslimin di Madinah. Nah, apalagi yang ingin kita jadikan sebagai bahan ujub kita jamaah? Ilmu kita. Siapa di antara kita yang telah turun wahyu langsung kepada dirinya seperti Nabi SAW? Siapa di antara kita yang menghafal Al-Quran dan dia masih berumur 7 tahun seperti Imam Syafi'i sebagai anak yatim yang miskin? Siapa di antara kita di umur 10 tahunnya sudah menghafal kitab hadis terbesar di atas permukaan bumi saat ini, Muwatta Imam Malik seperti Imam Syafi'i? Siapa di antara kita di umur 11 tahun sudah direkomendasi oleh ulama dunia untuk berfatwa kepada kaum muslimin seperti Imam Syafi'i? Maka kata para ulama, seandainya ujub itu boleh jamaah, kita enggak cukup, kita belum punya bahan yang cukup untuk ujub. Apalagi hanya sekedar title S1, S2, S3. Hanya sekedar gelar ustadz, gelar hafidh, panitia, ikhwan senior, ikhwan kibar. Kemudian ujub dengan ikhwan yang tidak kibar. Seberapa kibarnya antum di atas sunnah ini? Seberapa kibarnya antum di dalam dakwah sunnah ini sehingga kita boleh ujubnya? Ya. Seandainya ujub itu boleh, sungguh ana dan jamaah sekalian, kita belum punya bahan yang layak untuk ujub jamaah. Sebagian orang hanya dengan beberapa karangan ilmiah sudah ujub. Nah, semua orang yang tidak punya karangan ilmiah dikritik olehnya. Nah, mana tulisannya, mana karangan ilmiah? La haula wala quwwata illa billah. Nah, ikhwanal karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di sini setelah Allah memerintahkan kita untuk istiqamah sampai bertemu dengannya, Allah katakan wastaghfiru. Perbanyaklah istighfar. Seistiqamahnya kita, tetap pandanglah diri kita ini sebagai pelaku dosa, sebagai orang yang berlumuran dosa jamaah. Bayangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan di antara ucapan terakhir yang keluar dari mulut beliau sebelum wafatnya setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu al-Majusi dan beliau sedang mengimami salat subuh, membaca surat Yusuf atau Yunus, demikian disebutkan dalam riwayat. Apa ucapan terakhir yang beliau ucapkan jemaah? Apakah beliau mengatakan alhamdulillah, ane mati husnul khatimah insyaallah karena sedang mengimami salat kaum muslimin? La. Di antara ucapan terakhir yang keluar dari mulut beliau, beliau menempelkan pipinya ke tanah. Kemudian beliau mengatakan wailul li illam yaghfirillahu li. Sungguh neraka untukku seandainya Allah belum mengampuni dosa-dosaku. Padahal beliau dalam keadaan berlumuran darah
karena ditusuk oleh Abu Lu'lu al-Majusi dan beliau sedang mengimami salat subuh. Kemudian beliau menempelkan pipinya ke tanah, kemudian mengatakan, wailul li illam yaghfirillahu li. Sungguh neraka untuk diriku jika Allah belum mengampuni dosa-dosaku. Maka ini hendaknya menjadi bahan muhasabah untuk anak pribadi yang pertama kali dan kita semua, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, bahwasanya seandainya ujub itu boleh, maka para sahabat Nabi adalah orang yang paling berhak, pantas untuk ujub setelah para Nabi dan para Rasul. Dan kita belum punya bahan yang cukup untuk ujub jamaah. Nah, kemudian sisi pendalilan dari ayat ini adalah Allah Jalla wa'ala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada siapa saja yang telah mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, menyembahnya semata agar istiqamah hingga bertemu dengannya. Perintah untuk beristiqamah. Kemudian Syekh juga mengatakan wasafallahu subhanahu wa ta'ala al-mu'minina bil istiqamah wa wa'adahum ahsanal jaza 'alaiha. Allah Jalla wa Ala mensifati orang-orang mukmin dengan sifat istiqamah. Artinya seorang mukmin itu identik dengan istiqamah. Dan Allah Jalla wa Ala menjanjikan mereka dengan sebaik-baik pembalasan. Faqala ta'ala, Allah Jalla wa Ala berfirman, bisa dibuka surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka yang berkata Rabb kami adalah Allah, mereka pun menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya tentunya. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Istiqamah. Apa janji Allah untuk mereka jemaah? Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan mengalami rasa takut terhadap apa yang akan menimpa mereka, dan mereka tidak akan merasakan kesedihan atas apa yang telah mereka lalui. Semana dengan ayat ini adalah firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat Fussilat. Pada surat Fussilat ayat ke-30. Di sana Allah Jalla wa Ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka akan ada malaikat-malaikat Allah, malaikah jamak dari kata malak. Artinya bukan hanya 1, 2, 3 malaikat, 3 atau lebih, yang akan turun berduyun-duyun dari langit menghiburnya. Jangan takut terhadap apa yang akan menimpamu, dan kamu tidak usah bersedih terhadap apa yang telah berlalu, tetapi berbahagialah engkau dengan syurga yang telah dijanjikan kepadamu. Sebagian ulama tafsir mengatakan ini terjadi di saat seorang muslim yang istiqamah tersebut telah melihat malaikat maut akan mencabut nyawanya. Maka akan ada malaikat-malaikat Allah yang turun dari langit khusus atas perintah Allah untuk menemani muslim tersebut yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Maka di sebelah kanan, kiri dan di hadapannya penuh para malaikat yang turun dari langit menemaninya dan menghiburinya yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Dan tentunya ini sangat kita butuhkan jemaah. Karena anggota keluarga tercinta kita tidak akan bisa menghibur kita tatkala malaikat maut sudah terlihat oleh kita untuk mencabut nyawa kita. Seandainya dari jamaah ada yang berpangkat jenderal dan memiliki ribuan pasukan elit terhebat di dunia sekalipun, juga tidak akan bisa mencegah malaikat maut mencabut nyawanya. Jangankan mencegah, menghiburnya saja tidak bisa. Maka ada ayat yang menentang seluruh manusia. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Ditantang oleh Allah.
apabila ruhmu itu sudah sampai di kerongkonganmu, ketika dicabut oleh malaikat maut, Allah tantang seluruh manusia. Man raq? Siapa yang bisa mengobatimu? Siapa yang bisa mencegah malaikat maut mencabut nyawamu? Wa dhanna annahu al-firaq. Saat itu barulah dia yakin bahwa dirinya akan berpisah meninggalkan dunia ini. Yang sebelumnya dia menyangka dirinya tidak akan pernah bisa tersentuh hukum manusia, tidak akan ada yang bisa menghancurkannya, merusakkan politiknya atau karirnya, menjatuhkannya dan sebagainya. Ketika malaikat maut datang dan nyawa yang dicabut darinya sudah sampai di kerongkongannya, ditantang oleh Allah semua. Man raq? Siapa yang bisa mencegahmu dari malaikat maut? Coba jawab, kata Allah. Wa dhanna annahu al-firaq. Saat itu semua mereka yakin bahwa dirinya akan meninggalkan dunia ini, akan mati. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, istiqamah adalah sebab seorang muslim ditemani oleh para malaikat khusus yang turun dari langit di saat malaikat maut akan mencabut nyawanya. Betapa beruntungnya seorang muslim yang demikian, jemaah. Betapa beruntungnya seorang muslim yang sudah melihat malaikat maut akan mencabut nyawanya, tetapi dia ditemani oleh para malaikat. Kita ditemani, jangankan menjelang malaikat maut ya, ditemani sarapan pagi oleh orang-orang yang menurut kita lebih berilmu dan lebih saleh dari kita. Betapa bahagianya kita. Lalu bagaimana jemaah apabila seandainya Allah menemani, Allah Jalla wa'ala menjadikan para malaikat-malaikat yang turun dari langit menemani kita di saat malaikat maut akan mencabut nyawa kita. Betapa besarnya keberuntungan tersebut, betapa kita membutuhkannya. Dan ini janji Allah bagi siapa saja yang mampu istiqamah di atas agama Allah Jalla wa'ala. Kemudian Allah Jalla wa'ala mengatakan, kembali kepada surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14, ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Mereka adalah penduduk surga kekal di dalamnya. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas amalan-amalan yang dahulunya mereka lakukan. Dan ini bantahan kepada kaum liberal yang meremehkan ibadah dengan alasan semua kita akan masuk surga dengan rahmat Allah, karena Nabi bersabda demikian. Nah, semua orang masuk surga karena rahmat Allah, dengan rahmat Allah. Sebab mendapatkan rahmat Allah adalah amalan yang saleh. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat, Allah mengatakan balasan untuk balasan dari Allah atas istiqamah mereka adalah surga. Dan tentunya jamaah dimuliakan Allah, cukuplah surga sebagai balasan dari Allah untuk kita. Tiada tempat yang lebih indah untuk kita impikan selain daripada surga, jamaah. Dan seorang muslim jamaah dimuliakan Allah, kalau sudah mendengar kalimat surga, maka kelelahan yang sedang dia rasakan di jalan Allah akan bergantikan keindahan dan kelezatan. Lihat di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa di perang Uhud ada salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menggenggam beberapa butir kurma yang telah dibagikan kepadanya. Dan kita tahu yang namanya di medan perang, orang pasti haus, pasti lapar. Dan perang pun bisa terhentikan karena harus makan. Dan beliau telah menggenggam beberapa butir kurma di dalam genggamannya. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, in qutiltu ana hahuna fa aina ana?" Wahai Rasulullah, seandainya aku mati terbunuh di sini, di manakah tempatku? Beliau tidak bertanya apakah engkau akan menjamin ekonomi untuk istri dan anak-anak yang aku tinggalkan, tetapi beliau bertanya di manakah tempatku. Begitu Nabi SAW menjawab, fil jannah, tempatmu di dalam syurga.
Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fa'alqa tamaratin kunna fi yadi. Seketika itu dia melepaskan beberapa butir kurma yang telah dia genggam. Kemudian dia langsung lari dengan pedang yang terhunus di tangannya ke arah musuh. Dia keluar masuk ke dalam barisan musuh seperti gunting yang menggunting kain, sehingga dia mati di tengah-tengah barisan musuh setelah membantai sekian musuh. Begitulah mereka para sahabat Nabi SAW kalau sudah mendengar kalimat syurga. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan, beliau menyebutkan tentang paman beliau yang bernama Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr. Nama paman beliau sama dengan nama beliau. Ketika terjadi perang Uhud dan kaum muslimin telah menuai kekalahan setelah sebelumnya mereka memperoleh kemenangan karena sebuah kesalahan yang dilakukan oleh pasukan sniper di atas gunung Rumah, maka kocar-kacirlah kaum muslimin. Sekian kaum muslimin telah mati syahid. Bahkan sempat terjadi teriakan keras bahwa Nabi kita SAW telah wafat, dan membuat sebagian para sahabat Nabi patah semangat. Maka Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu saat itu bertemu dengan atau bersama dengan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan kaum muslimin udah kocar-kacir jemaah. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan sebagian muslimin sempat terduduk lesu. Dan ketika dijumpai oleh sebagian sahabat yang lainnya, kenapa kamu sudah tidak semangat lagi? Dia mengatakan, Nabi aja udah wafat, gimana mau semangat lagi? Kurang lebih seperti itu maknanya. Maka sebagian sahabat mengatakan, kalau memang benar Nabi kita telah meninggal, mari kita teruskan perjuangan beliau agar kita menyusul beliau. Maka Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, ya Sa'ad, inni wajadtu rihal jannah duna Uhud. Wahai Sa'ad bin Mu'adz, aku mencium bau syurga di bawah gunung Uhud, maksudnya di dalam perang Uhud yang sedang berkecamuk ini. Ini beliau sampaikan, ucapan Anas bin Nadhr ini benar-benar membekas di hatinya Sa'ad bin Mu'adz, dan beliau sendiri yang menyampaikannya kepada Nabi SAW. Sehingga dia bertahan, wahai Rasulullah, dan aku tidak sanggup melakukan apa yang ia lakukan. Sehingga Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu mati terbunuh, dan di badan beliau terdapat bid'an wa thamanina dharbatan minas saif. Pada tubuh beliau ada 80 sekian tusukan pedang, tombak ataukah senjata lainnya. Hatta la ya'rifu ahadun illa ukhtuhu bibanani. Dan tiada yang mengenal beliau bahwa itu adalah beliau Anas bin Nadhr kecuali saudara kandung beliau, karena tanda khusus beliau yang ada di telapak tangannya. Karena sudah hancur mayatnya dengan 80 sekian tusukan tombak atau pedang di tubuhnya. Lihat bagaimana mereka menghibur diri mereka dengan mengingatkan diri mereka dengan syurga jemaah. Sampai-sampai beliau mengatakan, aku mencium bau syurga di dalam perang Uhud ini atau di bawah Uhud ini. Katakan jemaah, ketika ada seruan untuk kita berpindah dari tauhid ke syirik, katakan, aku mencium bau syurga di dalam dakwah tauhid ini. Aku mencium bau syurga dengan menjauhi syirik. Ketika syaitan menggoda kita untuk berpindah dari dakwah sunnah ke dakwah bidah, katakan kepada diri kita, aku mencium bau syurga di dalam dakwah sunnah ini dan dalam menjauhi bidah. Katakan kepada diri kita, aku mencium bau syurga di dalam salat 5 waktu berjamaah. Aku mencium bau syurga di dalam salat tahajud. Aku mencium bau syurga di dalam sedekah. Aku mencium bau syurga di dalam ibadah haji, di dalam umrah. Aku mencium bau syurga di dalam bersabar. Aku mencium bau syurga di dalam sifat syukur. Aku mencium bau syurga di dalam menuntut ilmu agama. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kemudian beliau mengatakan, bal inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'murun bil istiqamah. Mohon anak siapa ini? Jangan ganggu Mu'ad.
dia mau ikut kajian. Jangan ngobrol ya. Baik. Barakallahu fik. Baik. Muat duduk di depan. Nah, barakallahu fik. Bal inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ma'murun bil istiqamah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja masih diperintahkan untuk istiqamah jemaah. Beliau menukilkan ayat dari surat Syura ayat ke-15. Ayat surat Syura ayat ke-15. Di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzala Allah min kitabin wa umirtu li'a'dila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir." Oleh karena itu, fad'u, maka tetaplah engkau berdoa atau berdakwah, wastaqim kama umirt, dan istiqamahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Ini sisi pendalilannya. Bayangkan jemaah, Nabi saja masih diperintahkan untuk istiqamah. Maka akankah kita merasa tidak butuh mendengar kajian-kajian yang membahas tentang sebab-sebab istiqamah? Akankah kita menganggap diri kita tidak butuh untuk dinasihati untuk istiqamah? Nabi saja masih diperintahkan untuk istiqamah jemaah. Padahal kalau kita membaca sirah Nabi kita akan bertanya mungkin, dosa apa sih yang pernah dilakukan oleh Nabi, ya kan? Ibadahnya luar biasa, salat malamnya dalam 1 rakaat saja Nabi kita pernah menyelesaikan Al-Baqarah, ya, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Subhanallah. Setiap bangun dari tidur maka terlihatlah bekas kasarnya tempat tidur yang beliau pakai, yang membuat sebagian para sahabat Nabi menangis ketika melihatnya dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, inikah tempat tidurmu? Sementara raja-raja dunia memiliki tempat tidur yang begitu nyenyak dan empuk. Bolehkah aku menyediakan tempat tidur yang lebih nyaman untukmu daripada ini, wahai Rasulullah?" Apa jawaban beliau? "Jama mali walid dunya illa karajulin istadhalla tahta syajarah fatarakaha." Apa urusannya aku dengan dunia ini? Tidaklah aku dengan dunia ini kecuali seperti seorang laki-laki yang berteduh di bawah sebuah pohon di dalam perjalanannya. Karena keumuman perjalanan di masa itu tentunya adalah membelah padang pasir. Sehingga ketika dia mendapatkan sebuah pohon di tengah-tengah perjalanannya, itu betul-betul bermanfaat ya, Kalau kita sekarang nggak butuh, yang perjalanan kita nih mobil, ya kan? Zaman dahulu membelah padang pasir. Apabila di dalam perjalanan dia mendapatkan sebuah batang pohon untuk bisa berteduh, itu luar biasa, nikmat ya. Kata Nabi, seperti orang itu. Setelah dia selesai berteduh, dia pun pergi meninggalkan pohon itu, enggak dia cabut kemudian dibawa lagi ke dalam perjalanannya. Subhanallah. Tetapi masih diperintahkan oleh Allah untuk istiqamah, beristiqamahlah engkau. Kama umir, sebagaimana diperintahkan kepadamu. Dan lihat jemaah, firman Allah kepada Nabi kita setelah beliau diperintahkan untuk tetap beribadah, berdoa atau berdakwah, dan diperintahkan untuk istiqamah. Perhatikan firman Allah berikut ini, wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan sekali-kali engkau mengikuti hawa nafsu manusia. Makanya banyak para ulama ketika kita duduk di dalam majelis ilmu mereka, baik ketika kita di Yaman, di Madinah, di Mekah ataukah yang lainnya, ketika mereka memberikan nasihat-nasihat kepada para penuntut ilmu agama sebagai calon-calon dai, seringkali mereka mengingatkan kita tentang hawa nafsu, keinginan mad'u. Banyak para dai hancur karena mengikuti selera mad'u. Benar. Banyak sekali dai-dai yang tadi yang luar biasa dakwahnya kepada tauhid, memperingatkan manusia dari bahaya syirik. Luar biasa semangatnya di dalam menegakkan sunnah dan memerangi bid'ah. Mulai lentur dakwahnya. Dia mulai rusak prinsip dakwahnya, gaya dakwahnya, metode dakwahnya. Melebur metode dakwahnya ke dalam keinginan madu'unya, panitianya, mengikuti selera masyarakatnya. Ini dakwah jamaah, bukan nasi padang.
Kalau ente jualan nasi Padang boleh. Kalau antum jualan nasi Padang di Sumatera agak dipedesin. Kalau nasi Padangnya jualannya di Solo dimanisin dikit. Ini dakwah bukan jualan nasi Padang. Ya. Kalau antum jualan di Sumatera dipedesin dikit ya kan. Kalau nasi Padangnya jualannya dijual di Solo, di Jogja dan sekitarnya dimanisin dikit. Datang customer yang lain mengatakan ini masih kurang manis Pak, tambahin dikit lagi biar lebih manis. Tambahin dikit lagi gula. Itu jualan. Ya, jualan makanan, kuliner. Kalau dakwah enggak jangan. Nabi kita saja masih diingatkan oleh Allah, jangan kamu ikuti seleranya mereka, masyarakat. Nah, karena para masyayikh yang mendidik kita seringkali mengingatkan kita, banyak yang para dai rusak dakwahnya karena mengikuti selera audien, selera madu'u, apalagi madu'unya kelas menengah ke atas. Apalagi kalau madu'unya itu kelas VVIP. Sangat berat untuk tidak menerima pendapatnya. Nah. Wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan sekali-kali engkau mengikuti keinginan mereka. Dakwah harus dengan prinsip. Jangan mencele-mencele. Jangan kalau di lingkungan banyak orang yang berpaham takfiri, hizbiyin, harakiyin, Anda seakan-akan membenarkan pemahaman-pemahaman takfirin, harakiyin, hizbiyin. Nah, jangan. Dakwah itu istiqamah wala tattabi' ahwa'ahum, dan bukan dengan mengikuti keinginan dan selera mad'u jamaah. Nah. Wa qul amantu bima anzalallah, dan katakan olehmu aku beriman kepada Allah. Dan kita ingat jamaah, ini mulakan Allah hadis Abu Sufyan Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Ketika beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ba'dak." Dalam riwayat yang lain, "Ghairak." Wahai Rasulullah, tolong ucapkan kepadaku sebuah ucapan di mana aku tidak akan menanyakannya lagi kepada selainmu. Dalam riwayat yang lain, setelahmu, kepada siapapun. Apa yang Nabi katakan? Qul amantu billah. Ucapkan olehmu, aku beriman kepada Allah. Artinya jamaah dimuliakan Allah, setiap kali ada seruan untuk meninggalkan jalan Allah yang lurus, katakan kepada diri kita, aku beriman adanya kematian, maka jangan berzina. Ketika syaitan mengajak kita untuk meninggalkan perintah-perintah Allah dan melanggar larangan-larangannya, katakan kepada diri kita, aku beriman alam barzah itu ada. Aku beriman hari kiamat itu benar adanya. Aku beriman padang mahsyar itu benar adanya. Aku beriman hisab itu benar adanya. Aku beriman mizan itu benar adanya. Aku beriman nasyrus suhuf itu benar adanya. Aku beriman as-sirat yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam itu benar adanya. Ketika kita ingin menzalimi orang lain, katakan kepada diri kita, aku beriman al-qantarah, tempat penegakan qisas setelah as-sirat di antara kaum muslimin itu benar adanya. Surga dan nikmat-nikmat yang ada di dalamnya itu benar adanya. Dan tidak pantas aku tukar dengan secukul dari dunia yang semu lagi menipu ini. Dan neraka dengan azab-azab yang begitu mengerikan di dalamnya itu benar adanya. Nah, jangan justru aku melakukan maksiat-maksiat yang dapat menjerumuskan aku ke dalamnya. Ini bahasa yang luar biasa dalamnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang meminta kepada beliau untuk mengucapkan sebuah kalimat yang mana beliau tidak akan menanyakannya lagi kepada selain Nabi. Maka Nabi mengatakan, ucapkan olehmu, aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, dan istiqamahlah di atas itu. Nah, ikhwanal kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kemudian setelah beliau menukilkan beberapa ayat-ayat Al-Quranul Karim di atas tentang istiqamah, maka beliau mengatakan, wa fi hadithatil ifk kana listiqamati Aisyah radhiyallahu anha wa kaunuha fawqa syubhat wa kadzalika al-hal ma'a Safwan al-ithr al-kabir fi tabri'atihima min at-tuhmah. Kata beliau, dalam kejadian ifk ini, istiqamahnya Aisyah radhiyallahu anha
dan Safwan bin Mu'attal. Meskipun mereka diuji oleh Allah dengan fitnah yang begitu dahsyatnya. Bayangkan jamaah 30 hari 30 malam wahyu tidak turun kepada Nabi kita untuk membenarkan itu tuduhan atau mendustakannya. Kalau enggak kuat jamaah bisa futur. Atau naudzubillah kalau kita mungkin akan pindah ke Yahudi, udahlah jadi gua Yahudi aja nih. Udahlah gabung sama Nasrani aja, lebih terjamin dunia nih. Atau kalau sebagian orang yang lemah imannya langsung melakukan aksi bunuh diri. Nah, istiqamahnya Aisyah dan Safwan bin Mu'attal dengan kondisi yang begitu berat, masih tetap beliau berani keluar salat 5 waktu, hadir dalam kajian Nabi, bertemu dengan orang, padahal sebagian orang menganggap beliau telah berzina dengan Aisyah. Istiqamahnya mereka ini merupakan sebab yang sangat besar mereka tersucikan dari tuduhan tersebut. Dan ini sisi pendalilan dari kisah ini untuk faedah yang beliau sebutkan di atas. Luar biasa istiqamahnya Aisyah. Beliau enggak minta cerai dari Nabi SAW. Beliau juga tidak menyalah-nyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tetap semangat beribadah. Sebagian orang begitu sedikit mendapatkan ujian langsung meninggalkan salat berjamaah, ya kan? Langsung enggak mau hadir di kajian lagi. Apalagi fitnah yang seperti ini. Mungkin kalau kita udah nggak berani keluar rumah, semua akun media sosial tutup, ya, atau minimal kolom komentarnya dinonaktifkan. Ya. Nggak berani lagi keluar rumah untuk ikut kajian. Tapi Safwan bin Mu'attal tetap istiqamah di atas tauhid, tidak berpindah ke syirik. Tetap istiqamah di atas sunnah dan tidak berpindah ke bid'ah. Dan beliau tetap beribadah kepada Allah dan tidak berpindah dari jalan Allah yang lurus. Keistiqomahan yang luar biasa dari Aisyah dan Safwan bin Mu'attal dalam keadaan kondisi mereka yang luar biasa. Baik jamaah dimulakan Allah, kita adzan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan dengan sisi tanya jawab setelah antara adzan dan iqamah insyaallah taala. Barakallahu fikum. Allahu Akbar, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Naam, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, saya persilahkan baik secara langsung maupun dengan tulisan. Namun sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ana bacakan ucapan beliau yang terakhir dan menutupi atau menutup faedah istiqamah yang beliau sebutkan di atas. Dan ini nasihat yang cukup indah dan sangat kita butuhkan jamaah, dan terkhusus ana sendiri sebagai penuntut ilmu agama. Mari kita simak nasihat yang luar biasa dari Syekh. Jazakallahu khair, barakallahu fik. Beliau mengatakan, fal muslim mutalabun bil istiqamati fi jami'i umuri hayati. Seorang muslim itu dituntut istiqamah di dalam seluruh aspek kehidupannya. Ini beliau sebutkan setelah beliau menyebutkan bahwasanya hadis Nabi tentang al-halal bayyin wal haramu bayyin, sesuatu yang halal itu jelas, nyata, sesuatu yang haram juga jelas. Terkadang ada halal yang syubhat antara halal dan haram. Barang siapa yang menjaga dirinya, menjauhkan dirinya dari hal-hal yang syubhat, maka sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Beliau mengatakan seorang muslim itu dituntut istiqamah dalam seluruh aspek kehidupannya. Dia juga dituntut untuk mencukupkan dirinya dengan hal yang halal dari hal yang haram. Yang berikutnya kata beliau, wal bu'd an mawatini syubhat. Seorang muslim itu dituntut untuk menjauh dari tempat-tempat syubhat, ya ma. Hal-hal yang samar, baik dalam perkara akidah, dalam hal ibadah, ataukah dalam hal muamalah, jemaah. Ini penting, jemaah. Karena kaidah umumnya, jemaah, seseorang itu jatuh ke dalam syirik, bid'ah atau maksiat karena dia telah mendekatinya. Jadikan ini sebagai kaidah, jemaah. Dalil yang menunjukkan akan benarnya kaidah ini sangatlah banyak di dalam Al-Quran. Contohnya seperti firman Allah, wala taqrabu az-zina. Ada yang jatuh ke dalam zina tiba-tiba? Enggak ada yang bisa anak ustaz enggak ada niat zina, enggak tahu nih tiba-tiba kok bisa jatuh ke zina. Enggak ada. Melainkan karena dia sudah mendekati zina. Karena dia sudah mendekati zina, akhirnya jatuh ke dalam zina walaupun dia sudah sholat 5 waktu berjamaah, karena dia mendekatinya. Demikian juga na'udzubillah min dzalik. Ini penyakit yang sangat-sangat berbahaya dan benar-benar merajalela saat ini. Kaum LGBT, ada yang jadi LGBT tiba-tiba? Enggak ada, kecuali karena dia sendiri yang mendekati lingkungan LGBT, orang-orang yang punya penyakit itu. Nyaman di lingkungan tulang lunak, nyaman di dalam lingkungan, di dalam sebuah ruangan di mana di dalamnya penuh dengan orang-orang yang bertulang lunak, orang-orang yang memamerkan auratnya dengan celana begitu pendek, begitu ketat. Dia nyaman, enggak risih. Setiap hari melihat mereka dengan alasan biar sehat tubuh saya nge-gym, Ustaz. Nah, ujung-ujungnya dia juga menjadi orang yang bertulang lunak. Lunak juga tulang dia ujung-ujungnya akhirnya. Anak sampai sekarang, walaupun ini berat untuk disampaikan, tapi ini penting. Wallahi demi cinta anak kepada ikhwanil kiram. Layakkah seorang muslim, apalagi udah ngaji sunnah, apalagi dai, nge-gym di tempat gym yang penuh musik, penuh perempuan yang mengumbar aurat, dan penuh laki-laki yang menampakkan atau menggunakan pakaian-pakaian yang membentukkan lekukan aurat besarnya dengan sempurna.
Mungkinkah ada muslim yang nyaman di dalam ruangan yang seperti itu? Apalagi udah ngaji, apalagi da'i lagi. Nah, tidakkah kita khawatir jamaah terhadap tipu daya syaitan? Makanya tak jarang sebagian orang, na'udzubillah, hafiz Al-Quran tapi bertulang lunak. Nah, yang dikira nggak ada. Ustadz da'i rupanya kaum pelangi. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamul afiyah. Ini penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Dan para pelaku liwat ini manusia yang paling lihai berkamuflase di dunia ini. Manusia yang paling lihai di dalam berkamuflase. Jauhkan diri kita dari hal-hal yang syubhat. Makanya hadis Nabi, antum perhatikan hadis Nabi yang berikutnya. Antum buka Sahih Bukhari Kitabul Fitan. Beliau sebutkan hadis ini di sana. Nabi mengatakan satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairum minal qa'im wal qa'imu fiha khairum minal mashi wal mashi fiha khairum minas sa'i man tasharrafa laha tastashrif faman wajada malja'an aw ma'azan falya'udz bih. Sungguh fitnah itu semakin hari semakin merajalela. Dan fitnah secara umum ada dua, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Dan perhatikan bahasa Nabi yang begitu dalam berikut ini. Nabi mengatakan al-qa'idu fiha khairum minal qa'im. Orang yang masih duduk itu akan lebih selamat daripada orang yang sudah berdiri. Orang yang baru berdiri masih lebih selamat daripada orang yang sudah berjalan kaki. Dan orang yang sudah berjalan kaki masih lebih selamat daripada orang yang sudah berlari. Kemudian Nabi memberikan peringatan keras. Man tasharrafa laha tastashrifhu. Barang siapa yang mendekati suatu fitnah, maka fitnah itu akan menyambarnya. Tidak ada yang jatuh ke dalam syubhat kecuali karena dia yang sudah mendekati. Betapa banyak orang yang tadi di atas manhajus salaf, kokoh di atas manhajus salaf. Dia paham akidah khawarij dan neo khawarij. Begitu terjadi suatu fitnah, dia justru nimbung dan menjadi da'i yang menyuruh kepada aksi-aksi yang dilakukan oleh kaum khawarij takfiriyin, harokiyin. Nah, demikian juga maksiat. Kenapa dia bisa jatuh ke dalam zina? Karena dia sendiri yang mendekati pintu-pintu zina. Kenapa dia menjadi orang yang bertulang lunak? Karena dia sendiri yang mendekati orang-orang yang bertulang lunak. Na'udzubillah jamaah, ada seorang talibul ilm, imam salah satu masjid sunnah sebelumnya. Na'udzubillah, endingnya menjadi kaum tulang lunak. Menjadi pelaku LGBT. Awal-awalnya tidak ketahuan, tetapi agama Allah ini akan Allah jaga. Maka hal yang sangat membekas dalam hati kami adalah ucapan sebagian ulama di Yaman ketika menasihati kata, ingat, dakwah ini milik Allah. Siapa yang punya keinginan-keinginan buruk di dalam dakwah ini, Allah akan keluarkan dia dari dakwah ini. Tidak ada yang bisa bersembunyi dan tidak ada yang mampu berkamuflase. Allah akan keluarkan dia dari jalan Allah yang lurus ini. Setelah dikorek-korek, memang suka ke tempat-tempat seperti yang Ana sebutkan tadi. Dan endingnya bergabung ke dalam komunitas itu. Di salah satu tempat yang terkenal di Jakarta ini, nggak perlu kita sebutkan daerahnya. Saya kira keumuman orang yang tinggal di Jakarta ini tahu nama daerah tersebut. Sebelumnya, imam salat jamaah, hafiz Al-Quran, kemana-mana berjubah, menjadi luti, pelaku liwat. Na'udzubillah min dzalik. Kita menyebutkan kasusnya untuk menjadi pembelajaran. Dan gak ada pentingnya bagi antum siapa orang tersebut. Dan sudah futur habis-habisan hari ini. Hancur-hancuran udah. Benar apa yang Nabi katakan kan? Peringatan Nabi itu luar biasa aja. Jangan main-main dengan peringatan Nabi. Man tasharrafa laha tastashrif. Barang siapa yang mendekati fitnah, maka fitnah itu akan menyambarnya. Anak pernah diceritakan oleh Syekh Abdullah Al-Mar'i di Yaman.
Kalau nggak salah, anak ingat di tahun 2010 ada seorang syekh mati di atas perut seorang pelacur sedang berzina. Mati sedang berzina. Man tasharrafa laha tastashrif. Barang siapa yang mendekati fitnah, syubhat ataukah syahwat, maka fitnah itu akan menyambarnya. Nah, sebagian orang, sebagian wanita udah bercadar tapi bisa jatuh ke dalam zina. Kenapa? Karena dia sendiri yang membuka pintu-pintu itu. Dari mulai komunikasi lewat media sosial dan sebagainya, janjian makan bareng dan sebagainya. Bahkan sebagian guru agama, guru tajwid, menjadi penzina dengan jamaah ibu-ibu tajwidnya. Nah, awal-awalnya dia membuka, dia ngajar tajwid tanpa tirai lagi. Dengan ibu-ibu, ada ibu-ibu muda, ada ibu-ibu tua, ada yang genit, ada yang tidak genit tentunya. Padahal dia bisa dengan menggunakan tirai. Tiap hari nggak pakai tirai, deketan tajwid lagi. Kalau kajiannya akidah fikih mungkin lain dikit, ya kan? Ini tajwid. Dengar suaranya aja kita udah bergetar nih jiwa jamaah. Apalagi ibu-ibu tahsin Al-Quran, datang dengan lipstiknya 3 cm, ya, dengan make upnya dan wajahnya yang seperti permen nano-nano. Sang ustadz hampir tiap hari berada jaraknya hanya beberapa jengkal. Akhirnya endingnya apa? Tidak 1, 2, 3 dari jamaah yang berzina dengannya, yang dia zinai. Makanya bahasa Nabi itu tadi luar biasa. Man tasharrafa laha tastashrif. Tiada yang mendekati fitnah, kecuali fitnah itu akan menyambarnya. Maka saya ingatkan di sini, jauhi tempat-tempat yang bisa menghancurkan keistiqomahan kita. Karena kata Syekh Muqbil Jamaah dimulakan Allah, as-salamatu la ya'diluha syai'. Keselamatan agama adalah nikmat tiada tara. Nikmat yang tiada tara. Tiada yang bisa menandinginya. Nah, apalagi kita sudah berada di akhir zaman, apalagi tinggal di Jabodetabek, semuanya subur, syubhat, subur, syahwat nggak usah tanya, ya kan? Fitnah syubhat apa kurang suburnya di Jabodetabek ini? Mau cari syubhat apa? Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Salimiyah, liberal dan sebagainya. Semuanya subur. Apalagi fitnah syahwat. Fahadits wala haraj. Nah, maka Syekh menasihati kita. Terkadang nasihat-nasihat seperti ini memang agak berat untuk kita dengar jamaah. Tapi ini nasihat yang diucapkan oleh para ulama kita kepada kita karena cintanya mereka kepada kita. Nah, apalagi kayak nasihat tadi ya. Jangan pergi ke gym yang penuh musik, penuh wanita yang ngumbar aurat laki-laki yang memakai celana-celana ketat dan pendek sehingga membentukkan lekukan aurat besarnya secara sempurna. Sebagian ikhwan ketika nasihati seperti berat menerimanya. Seolah-olah ustadz yang menasihatinya terlalu saklek, terlalu kaku. Padahal apa keuntungan kita menasihati dia, ya kan? Keuntungan dunia kira-kira apa yang seorang ustadz dapatkan dalam menasihati dia untuk menjauhi tempat? Dan apa kerugian yang menimpa kita kalau dia tetap di situ? Nah, kalau bukan karena cinta kepadanya, karena Allah Jalla wa'ala jamaah. Nah, apalagi penyakit ini luar biasa hari ini jamaah. Nah, luar biasa. Dan sulit sekali disembuhkan kecuali dengan izin Allah Jalla wa'ala, taufik Allah menyertainya. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Nasihat beliau berikutnya, wa asdiqais su. Jauhi olehmu teman-teman buruk. Beliau tidak mengatakan jangan bermuamalah dengan selain orang soleh, enggak. Beliau mengatakan teman. Kalau muamalah mah Nabi dan para sahabat juga bermuamalah bisnisnya kan dengan Yahudi, Nasara, kaum musyrikin. Beliau sebutkan teman. Jauhi teman-teman buruk. Apalagi anak-anak muda jemaah. Kepada adinda-adinda kami yang masih muda dan jomblo lagi. Ya. Udah jomblo, ya, sedang dirantau lagi. Kuliah sebagai mahasiswa.
Ini paling pengaruh untuk keistiqomahan seseorang. Apalagi dia seorang pemuda di tempat di mana dia di situ perantau sebagai mahasiswa, sebagai mahasiswi. Teman duduk sehari-hari sangat besar pengaruhnya untuk agamanya. Sampai-sampai Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu sesuai dengan agama orang terdekatnya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Hendaknya salah satu dari kalian melihat siapa temannya. Baik ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, yang terakhir beliau mengatakan wa adamut tadakhul fi syu'unil akhirin. Kalau kamu ingin istiqamah juga, maka jangan ikut membicarakan masuk ke dalam permasalahan-permasalahan pribadi orang lain. Seperti sebagian sahabat di sini, begitu mendengar tuduhan itu sebagian mereka langsung tutup telinga. Telah beliau sebutkan sebelumnya bahwa kaum muslimin terkait fitnah ifk ini terbagi menjadi 3, ya kan? Yang pertama langsung menolak dan membantah itu tuduhan dan membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha dan Sofwan bin Mu'attal. Yang kedua, ada yang ikut termakan karena duduk dengan orang-orang munafik yang menyebarluaskannya, seperti Mistah, tapi hanya sekedar di mulut, nggak masuk ke hati dan ikut menyebarluaskannya. Dan yang ketiga adalah kaum muslimin yang tawakuf, tidak ikut menyebarluaskannya dan juga tidak ikut menolaknya. Mereka tawakuf, tidak mau peduli dengan fitnah tersebut. Nah kata beliau, kalau kamu ingin istiqamah, jangan suka ikut membicarakan, mengetahui urusan orang lain. Karena seringnya kata beliau, kalau kita sudah mengetahui banyak urusan orang lain, seringnya itu kita berada dalam muskilah, banyak masalah, kita menjadi lelah. Lelah enggak sih antum tahu, kita banyak tahu masalah pribadi orang lain ya mah. Apalagi masalah rumah tangga orang lain, rumah tangga kita sendiri belum ada solusinya. Nah, ya. Kemudian juga terkadang menyebabkan kita jatuh ke ghibah. Makanya anak heran ya mah. Kalau ada orang-orang udah ngaji tetapi dia bisa tahu masalah rumah tangga orang lain atau rumah tangga sebagian ustadz secara detail dan dia bukan orang terdekatnya. Benar ya mah? Ya. Kecuali dia orang terdekatnya, sang ustadz mungkin curhat kepada, sampai-sampai dia tahu kenapa ustadznya poligami, kenapa pisah dan sebagaimana keributannya sebenarnya yang dikatakan oleh Ummu Fulan nggak benar, yang benar versi ini. Sampai sebegitu, ya Allah, kalah cek and recheck. Ini mulut atau info terkini sih? Ya ini udah ngaji, maluan dengan jenggot entewan. Nah, nggak pantas seperti itu. Ya. Seorang muslim itu sangat menjaga lisannya, apalagi masalah privasi orang lain. Kalau bisa mah tutup telinga ente. Kalau ada orang bicara ini udah poligami, ini udah cerai, oh enggak benar, itu istri yang kedua, enggak, ini yang keempat sebenarnya, yang ketiga itu udah pisah. Sampai sedetail itu sebagian ikhwan tahu tentang sebagian ustaz atau sebagian ikhwan yang lainnya. Udah kayak info terkini. Nah, Allah musta'an. Saya ingatkan, jangan suka masuk ke dalam urusan orang lain, kecuali kita hakim. Di mahkamah mereka datang kepada kita untuk bertikai, atau kita teman curhatnya. Kalau dia teman curhat, kalau kita adalah teman curhatnya, berarti itu amanah. Jangan kita bongkar, jangan kita katakan ke orang lain, ya akhi, sebenarnya rahasia ya, jangan antum sampaikan. Udah dia sampaikan, orang lain datang ke yang keempat, akhi ada begini, tapi ini rahasia ya, jangan antum Sak Bintaro udah pada tahu gara-gara dia. Semua mereka menyebarkan ke orang lain dan diakhiri dengan kalimat ini rahasia ya, jangan kasih tahu ke orang lain. Ya ikhwah, ya, waktu kita terlalu mahal untuk hal yang seperti itu. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di sini ada pertanyaan, Ustaz Afwan, ana mau bertanya, dulu kan ana pernah berbuat zina, dan kenapa ya setelah ana mau bertobat tetapi kenapa banyak sekali godaannya, dan ana harus bagaimana ya Ustaz? Barakallahu fik. Doa ya, doa. Karena memang fitnah terbesar bagi kita semua secara umum adalah fitnah lawan jenis yang manusiawi. Ya. Fitnah manusiawi adalah itu. Fitnah terbesar buat laki-laki adalah fitnah wanita. Maka doa jemaah. Bayangkan jemaah dimuliakan Allah, ada seorang pemuda datang kepada Nabi SAW dan beliau sedang bersama para sahabatnya.
Kemudian anak muda ini berkata kepada beliau, ya Rasulullah, idzalli fi zina. Wahai Rasulullah, tolong izinkan aku berzina. Ini juga memberikan ilmu pendidikan untuk kita. Bagaimana seandainya kita seorang ustadz di pondok pesantren yang sangat ditakuti oleh murid-murid lain, tiba-tiba ada santri datang, ustadz minta izin mau ke diskotik ini, insya Allah yang terakhir insya Allah. Setelah ini anak nggak akan ke diskotik lagi ustadz. Antum apain tuh santri? Ya. Apakah Nabi langsung menampar ini pemuda, langsung diusir dari masjid? Enggak. Nabi dekatin dia. Sampai dalam riwayat tersebut Nabi letakkan tangan beliau di pundak anak muda ini. Kemudian Nabi berkata kepadanya, apakah kamu merela apabila ibu kandungmu dizinai, disetubuhi oleh orang lain? Tentu tidak, wahai Rasulullah, dengan suaranya yang marah. Apakah kamu mau jika anak perempuanmu dizinai oleh orang lain? Tidak, wahai Rasulullah, jawabnya. Apakah kamu mau jika saudari kandungmu dizinai oleh orang lain? Tanya Nabi kepadanya. Tentu tidak, wahai Rasulullah. Apakah kamu mau jika ammatuk, bibimu, saudari kandung ayahmu, dizinai oleh orang lain? Tentu tidak, wahai Rasulullah. Dan apakah kamu mau jika khalah engkau, bibimu dari pihak ibumu, dizinai oleh lelaki lain? Tentu tidak, wahai Rasulullah, jawabnya. Maka Nabi pun memegang pundaknya, kemudian mendoakannya, Allahumma ghfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Dan ini doa juga bisa kita doakan untuk diri kita sendiri. Ya Allah, ampunilah dosa dia, bersihkan hatinya dari syahwat, dan jagalah kemaluannya. Doakan diri kita dengan doa ini jamaah. Cuma dhamirnya gantikan dhamirnya menjadi Allahumma ghfirli dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Kalau memang nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, bersihkan hatiku dari syahwat-syahwat yang haram. Ya Allah, peliharalah kemaluanku. Maka kata pemuda ini, tiada sesuatu yang lebih aku benci setelah kejadian itu daripada zina. Nah, doa aja. Tidak ada yang mampu istiqamah tanpa pertolongan dari Allah. Jangan pernah mengandalkan secuil daripada ilmu dan amal yang kita miliki. Yang kedua, pergaulan. Ayat dan hadis yang berbicara tentang pengaruhnya pergaulan terhadap agama kita sangatlah banyak. Yang ketiga, jangan suka sendirian. Kalau yang bertanya ini, yang mengatakan ini adalah seorang pemuda, apalagi perantau mahasiswa, jangan suka sendirian. Kecuali istirahat, beribadah. Jangan suka pergi sendirian, ya. Apalagi masih jomblo, ya. Anak muda, fisik kuat, harta punya, waktu pun ada. Pergi sendirian, sementara di depannya pintu-pintu perzinaan terbuka lebar. Nah, yang berikutnya, perbanyakkan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, baik dalam perkara dunia maupun perkara akhirat. Karena kaidahnya jamaah dimulakan Allah, seperti yang dikatakan oleh ulama salaf, dan jadikan ini sebagai prinsip di dalam kehidupan kita. Sebagian ulama salaf mengatakan, an-nafs illam tashghalha bil haqq syagalatka bil batil. Jiwa kamu itu jika tidak kamu sibukkan dengan kebaikan, maka dia akan disibukkan dengan kejelekan. Ini ucapan yang luar biasa dari sebagian ulama salaf. Jiwa kita ini jika tidak kita sibukkan dengan kebaikan, maka ia akan disibukkan dengan kejelekan. Sebagai contoh ini jamaah, kalau kita enggak duduk dalam masjid nih sambil nunggu sholat isya, milih pulang, padahal tidak ada yang mengharuskan kita pulang, ngapain di rumah jemaah? Kalau pulang karena ingin ngajarin Al-Quran anak-anak, oke lah. Ini sekedar pulang karena malas, paling YouTube, buka HP, habis waktu di grup-grup WhatsApp, habis waktu nonton YouTube, zina mata dan sebagainya. An-nafs illam tashghalha bil haqq syagalatka bil batil. Jiwa kamu itu jika tidak kamu sibukkan dengan kebaikan, maka ia akan tersibukkan dengan kejelekan. Makanya jamaah dimuliakan Allah, sibukkan diri kita dengan kebaikan, niscaya kita akan terjauhkan dari kejelekan. Apalagi orang yang seperti ini jamaah. Berat nih jamaah. Sebelum hijrah udah biasa berzina, berat. Bahkan anak ketika mendengar curhat teman-teman Prancis, khususnya teman-teman Eropa ketika di Yaman, hal yang sangat berat buat kami
Muslim Eropa ini, apalagi mu'allaf, kalau udah pulang ke Eropa adalah fitnah ini. Karena sebelum masuk Islam itu biasa orang kafir walaupun udah nikah. Rumah tangga itu hanya sekedar status sosial, hal yang biasa. Tiap minggu paling tidak berzina sekali. Karena orang kafir itu paling mudah bosan. Nah, paling mudah bosan. Karena mereka nggak bahas surga neraka. Mereka meninggalkan zina bukan karena itu haram. Bagi mereka yang penting pakai pelindung, aman dari penyakit, ya, udah aman. Dan hanya sekedar melakukannya di luar rumah dan tiada hubungan lagi setelah itu, bukan sebagai selingkuh dan sebagainya, hanya sekedar pelampiasan. Istrinya pun ingatkan, jangan lupa pakai pelindung ya bang. Ya orang nggak bahas surga neraka. Nah begitu masuk Islam, ini sangat berat, tantangan berat. Nah, tantangan berat. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan di dalam beberapa kitab beliau, di antaranya Al-Fawaid, ini kitab yang sangat bagus untuk dibaca oleh setiap kita dan khususnya orang-orang yang dilanda dengan fitnah syahwat. Kitab yang sangat bagus, Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan penawarnya. Beliau menyebutkan kurang lebih maknanya, orang-orang yang melakukan maksiat, zina, khamar demi mencari kelezatan dan kenikmatan, itu disebabkan mereka belum merasakan kelezatan dan keindahan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, sehingga mereka butuh ke zina, khamar dan semisal dengannya dengan alasan mencari kelezatan dan kenikmatan. Karena seandainya dia sudah merasakan betapa lezat dan indahnya beribadah kepada Allah, salat wajib, salat sunnah, puasa, tilawatul Quran, kajian ilmu agama, teman yang baik, ya, maka mereka tidak akan melakukan maksiat, zina, khamar dan yang semisal dengannya hanya dengan alasan mencari kelezatan dan kenikmatan. Baik jamaah dimulakan Allah, semoga Allah menjaga kita semua. Pertanyaan yang terakhir, Afan Ustadz, ana ingin bertanya bagaimana agar diri gemar beristighfar, karena kesibukan ana sering lupa dengan istighfar dan hanya sedikit beristighfar. Ustadz, apakah keutamaan istighfar? Mohon disebutkan. Keutamaan istighfar yang pertama adalah Allah menjanjikan ampunan. Di dalam hadis qudsi Allah Jalla wa Ala berfirman, ya bani Adam law balaghat dzunubuka anana samai thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu itu sudah setinggi langit kemudian engkau istighfar kepada aku, memohonkan ampunan kepada aku, maka aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli sudah seberapa banyak dosamu. Yang kedua, istighfar adalah zikir. Dan zikir itu menghapuskan dosa dan mengangkatkan derajat. Yang ketiga, Allah janjikan dengan syurga dan keselamatan dari neraka. Dan Nabi juga mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Syurga untuk orang yang mendapatkan istighfar yang banyak di dalam lembaran amalannya. Bagaimana caranya istighfar? Alhamdulillah, bukanlah zikir atau ibadah yang sulit untuk kita lakukan. Antum sambil nyetir mobil di tol bisa memperbanyak istighfar. Antum mengalami kemacetan bisa memperbanyak istighfar, ya kan? Antum sambil jogging, apa susahnya sambil jogging astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kan nggak harus juga didengar oleh orang kompleks seluruhnya kan? Nggak berat ya. Insya Allah kalau kita mau sambil jogging astaghfirullah, antum gowes ya astaghfirullah, astaghfirullah. Sambil tidur astaghfirullah, astaghfirullah. Maka dalam sebagian riwayat disebutkan Nabi terkadang dalam satu kali duduk tidaklah beliau bangkit kecuali sebagian sahabat telah menghitung 100 istighfar yang beliau ucapkan. Nah, nggak ada salahnya di sela-sela kajian ini kita ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Sambil turun tangga astaghfirullah, astaghfirullah. Dalam perjalanan pulang ke rumah astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, begitu juga ibu-ibu sambil masak di dapur astaghfirullah, astaghfirullah. Sambil nyetrika astaghfirullah, astaghfirullah, rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sambil nyuci piring astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, sambil ngepel rumah astaghfirullah, astaghfirullah. Mudah insyaallah. Maka Nabi ketika ditanya kepada beliau, wahai Rasul, inna syara'il Islam qad kathurat alaina fa hal min babin jami'in tamassaku bih? Wahai Rasulullah, isi syariat Islam ini udah banyak banget.
Adakah suatu amalan yang apabila kami melakukannya akan memudahkan kami mengerjakan isi Islam ini? Apa jawaban Nabi jamaah? Wala yazalu lisanuka rutban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Dan istighfar di antara sebaik-baik zikir kepada Allah. Kata Imam Ibnul Jauzi ketika ditanya mana lebih baik, memperbanyak tasbih subhanallah atau memperbanyak istighfar? Jawaban beliau sungguh menohok. Apa jawaban beliau jamaah? Kata beliau, baju atau tubuh yang kotor itu lebih baik dibersihkan dulu baru dipakaikan perhiasan. Dalam banget jawabannya ya. Baju atau tubuh yang kotor itu dibersihkan dulu dari kotoran, setelah itu baru diberikan perhiasan. Nah, subhanallah, perhiasan, astaghfirullah adalah penghapusan dosa. Nah, wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah Jalla wa ala mengistiqamahkan kita di atas agamanya dan tidak mewafatkan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.